Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini masuk seri yang kedua, bersikap terhadap hidup yang tidak adil. Minggu lalu kita telah belajar seri yang pertama tentang perumpamaan orang upahan di kebun anggur, dan pagi ini kita akan berlanjut bagaimana kita bersikap terhadap hidup yang tidak adil. Kita akan kembali membaca di dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Kita akan mereview secara singkat apa yang kita bahas minggu lalu. Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk kita semua. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Mulailah dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit kita akan mereview apa yang kita baca ini ya. Kalau kita perhatikan jam, Bapak Ibu Saudara, sedikit kita akan mereview apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kalau kita melihat jam di sini, Bapak Ibu, orang yang kerja jam 6, ya, kerja terus. Kemudian jam 9 ada orang yang mulai kerja. Jam 12 ada orang yang mulai kerja. Jam 3 ada orang yang mulai kerja. Jam 5 ada orang yang juga mulai kerja.
Dan ketika jam 6, saudara, waktu digaji, semuanya yang jam 5 mulai kerja dapat 1 dinar. Yang jam 12 dapat 1 dinar. Yang jam 6 juga dapat 1 dinar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pemilihan pekerja pada tuan tersebut berdasarkan sekilas pandang. Kalau kita lihat sekilas pandang Bapak Ibu Saudara, adil enggak ini? Adil enggak? Pasti tidak adil. Coba kita tanya ya kepada orang yang kerjanya jam 5. Adil enggak tuanku ini? Pasti jawabnya apa? Ya betul sih. Kamu seharusnya kerja lebih banyak sih memang. Kamu enggak, tuannya itu enggak adil. Mau yang jam 3 juga, jam 12, jam 9, kalau semua orang ditanya, pasti jawabnya tidak adil. Berdasarkan kata orang juga, semuanya pasti tuannya itu tidak adil. Ya, kalau memang penilaiannya itu berdasarkan sekilas pandang dan dari kata orang, membuktikan bahwa Tuhan itu tidak adil. Namun perumpamaan yang kita baca tadi telah menegaskan kepada kita bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang adil. Ya. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan, Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ya. Tuhan itu tidak menghakimi dengan sekilas pandang seperti para pekerja atau seperti kita cara menilai sesuatu. Ya. Tuhan itu tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kalau menurut kata orang, mulai dari jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5, pasti semua sepakat. Sepakatnya Tuhan itu tidak adil. Ya. Tapi Tuhan tidak menjatuhkan hukuman itu berdasarkan sekilas pandang atau kata orang. Nah, minggu lalu kita sudah belajar, kita mencoba untuk memahami keadilan Tuhan itu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang Tuhan. Dan sekarang kita coba lihat, kita sudah bahas itu minggu lalu, memandang sudut pandang pekerja itu secara fisik dan secara jiwa. Secara fisik, Bapak Ibu Saudara, tidak adil karena yang jam 6 pagi, lebih banyak keringat, lebih banyak tenaga, lebih banyak kepanasan daripada jam 5 sore. Namun kalau kita lihat secara kejiwaan, ya, kita sudah bahas ya ini minggu lalu ya, secara kejiwaan, pekerja yang bekerja pada jam 6 pagi itu, Bapak Ibu Saudara, dimungkinkan mengalami sukacita sepanjang hari. Baru bangun pagi ini, terus tiba-tiba dapat pekerjaan jam 6. Jadi Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari itu dia akan terus nyanyi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Karena Pak Tuhan itu baik, aku baru bangun pagi aja udah dapat kerja. Wah, jadi keringat-keringat tetapi hati senang. Workaholic. Ya. Keringat-keringat, tidur sehari cuma 3 jam, tidur sehari cuma 2 jam, tapi seneng kok. Aku seneng kok ngerjain itu. Ya keringat-keringat semuanya, saudara. Jadi sepanjang hari itu seneng terus. Tapi coba, saudara, pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore itu tidak dapat kerja. Padahal di rumah ada istri, ada anak sedang menunggu dia untuk mendapatkan upah, makan, saudara. Mungkin saja dia melamar pekerjaan jam 9 tapi ditolak. Jam 12 ngelamar lagi pekerjaan tapi ditolak lagi.
Dan saya katakan, saudara, pekerja ini tidak dapat pekerjaan dan kemungkinan mengalami tekanan jiwa sepanjang hari. Beda yang berkeringat-keringat tadi dan kepanasan. Hidupnya banyak mengalami kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, penolakan. Walaupun memang tidak mengalami beban pekerjaan secara fisik. Beban pekerjaan sampai berkeringat-keringat. Tapi jiwanya ini depresi, jiwanya ini stres. Saudara, saya katakan keadilan Tuhan itu tidak hanya sebatas fisik, tetapi menembus jiwa manusia. Jadi kita bisa melihat sebetulnya dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara, secara kejiwaan, kita bisa melihat orang-orang yang depresi mulai dari bangun pagi, saudara, itu bisa melihat pada akhirnya bahwa dia pun mengalami kebaikan Tuhan pada jam 5 sore. Dan orang-orang yang secara fisik nampaknya kerja berat tapi hatinya senang, nampaknya juga pada akhirnya dia juga bersungut-sungut. Dan kita bisa melihat nampaknya ada keseimbangan, Bapak Ibu Saudara, tentang hal fisik dan tentang hal kejiwaan ini. Keadilan Tuhan itu tidak hanya membahas masalah fisik saja, tetapi juga masalah kejiwaan manusia. Oleh sebab itu di dalam Yesaya 45 ayat 21, Tuhan sudah menegaskan, bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu contoh ya. Lazarus selama hidupnya dia mengalami kesulitan, banyak penderitaan, dan nampaknya saudara mungkin dalam seluruh perjalanan hidupnya dapatnya dia ini seperti orang yang dapat kerja jam 5 sore. Karena mulai dari pagi sampai jam 5 sore dia mungkin berpikir Tuhan itu tidak adil. Aku dikasih kemampuan yang terbatas. Membaca aja butuh waktu 2 jam. Apalagi menghitung. Kemampuanku sangat terbatas. Makanya aku punya profesi seperti ini. Mungkin aja dia berpikir, Tuhan kau itu tidak adil. Sementara orang kaya yang berpakaian jubah ungu itu bagaikan orang yang dapat upah, dapat pekerjaan pada jam 6 pagi. Kira-kira dia bekerja untuk memperoleh kekayaan ini susah enggak? Keringan enggak? Saudara, mungkin sehari kerja tidurnya 3 jam, 2 jam, saudara. Tapi dia punya kemampuan yang semua luar biasa ya. Kemampuan dalam hal keuangan, dalam hal bisnis juga, saudara. Namun, dua-duanya ini kemudian meninggal. Dan ketika meninggal, orang kaya ini mulai komplain kepada Abraham. Abraham, Lazarus itu begini. Namun kemudian apa jawab Abraham? Ingatlah anakku, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, semua kita itu sebetulnya upahnya cuma 1 dinar. Semua kita itu sebetulnya upahnya cuma 1 dinar. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hidup itu memang tidak adil. Ya. Namun Tuhan itu adil. Ada orang memang diciptakan dengan tujuan terhormat.
Ada orang juga diciptakan dengan tujuan yang biasa. Dan kalau kita lihat, hidup itu memang tidak adil. Namun Alkitab menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwa hidup itu tidak adil, namun Tuhan itu adil. Nah, bagaimana kita bersikap sekarang terhadap hidup yang tidak adil? Yang kita lihat nampaknya hidup itu kok tidak adil. Nah, kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara pada Matius pasal 20 ayat 13-14. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Aku ini berlaku adil kepadamu. Nah, kita akan fokus pada ayat 14, Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang harus kita respon terhadap hidup yang tidak adil. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Ambillah bagianmu dan pergilah. Ini yang Tuhan mau. Kita merespon. Bapak Ibu Saudara, ada dua makna yang saya tangkap dari perkataan Tuhan ini. Ambil bagianmu yang pertama. Dan yang kedua, pergilah. Bawa bagianmu itu, pergilah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ambil bagianmu. Itu artinya, terima hidupmu itu. Sejauh Tuhan telah memberi padamu. Kamu dikasih berapa sama Tuhan, ambil. Terima hidupmu. Paulus pernah berkata di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Kamu bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi Paulus di sini berkata, terima hidupmu. Terima hidupmu. Dengan cara bagaimana kita menerima hidup kita? Yang pertama, jadilah dirimu sendiri dan bukan yang lain. Ya kamu jadilah dirimu sendiri. Kamu seperti apa, jadilah dirimu sendiri. Kalau kamu memiliki kepribadian introvert, ya jadilah orang introvert yang berintegritas. Kalau kamu adalah orang yang ekstrovert, jadilah kamu orang ekstrovert yang berintegritas. Kadang kita ini kan mikir, ya kemarin anak saya pernah tanya kepada saya, Pak, sebetulnya bagus mana sih? Jadi orang introvert atau ekstrovert? Saya bilang, yang terbaik itu ya jadi dirimu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Saya kasih contoh, orang yang ekstrovert parah, tapi dia mampu untuk jadi dirinya sendiri. Thomas Alva Edison. Saudara, kalau dia tipe orang ekstrovert, ya saudara, dia tidak akan menemukan penemuan-penemuan lampu, cikal bakal kamera, semua kelistrikan ini saudara, itu tidak akan ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Karena apa? Kerjaannya dia pasti duduk di warung kopi,
ngobrol, ngurus bisnisnya, ngobrol sama teman-temannya. Itu orang ekstrovert. Karena Thomas Alva Edison ini memang introvert, dia kerjaannya di lab seharian sepanjang sampai gagal ribuan kali diulang-ulang. Jadilah seorang introvert yang punya integritas. Jadilah dirimu sendiri, bukan yang lain. Terima dirimu. Kadang kita itu kan merasa, dia itu sukses ya. Terus kita pengen niru gaya-gayanya dia, semuanya kayak dia gitu. Saudara, kamu tidak menjadi dirimu sendiri, justru kamu itu jatuh terus. Kalau kamu memang nggak bisa di depan, ya nggak usah kamu di depan. Kamu di belakang layar saja. Dan disitulah potensi kamu bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau kamu harus ada di depan, janganlah kemudian kamu harus di belakang layar. Ya kamu harus muncul di depan. Menjadikan dirimu sebagaimana Tuhan memberikannya kepadamu. Jadilah dirimu sendiri. Kadang kita ini kan suka memacu kita, membanding-bandingkan Bapak Ibu Saudara kita ini dengan orang lain. Jadi dirimu sendiri. Yang saya katakan berintegritas. Roma 9 ayat 20, 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibantah berkata yang kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia? Tampaknya tujuan yang mulia, saya katakan tampaknya ya. Ini yang ekstrovert, saudara. Tampaknya. Dan suatu benda lain yang untuk dipakai guna tujuan yang biasa, yang tidak menonjol. Ini saya katakan tampaknya ya saudara, itu introvert. Ada Tuhan itu ciptakan seperti itu dan kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Dan kita harus maksimal berkembang dengan diri kita sendiri. Yang kedua, jangan simpan marah. Karena kalau kita sudah coba untuk membandingkan, ekstrovert itu lebih bagus ya daripada introvert. Gitu. Ya saudara, itu kadang kita tuh bisa marah. Ya, jangan marah saudara. Daud pernah berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Berhenti marah, tinggalkan panas hati, jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Kadang kalau kita itu marah, saudara, terhadap kehidupan yang tidak adil ini, justru akhirnya membawa kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Berhenti malah, dan justru kita belajar untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Tuhan, aku berterima kasih ya jadi introvert. Tuhan, aku berterima kasih ya jadi ekstrovert. Tapi sekali lagi, introvert, ekstrovert berintegritas. Bukan introvert tanpa integritas, saudara. Ekstrovert tanpa integritas, bukan. Kita belajar untuk kita bisa mensyukuri diri kita sendiri dan kita tidak marah. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang perumpamaan talenta. Ada orang dikasih 5, ada orang dikasih 2, ada orang dikasih 1. Kalau kita perhatikan secara kejiwaan Bapak Ibu Saudara. Salah satu alasan kenapa orang yang 1 talenta ini tidak mau mengerjakan bagiannya. Ini alasannya saudara. Tuhan, aku tahu. Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Oleh sebab itu aku takut dan aku menyembunyikan talenta yang kamu kasih. Dan sekembalinya Tuhan, sekarang kubalikin lagi. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi? Dia dipenuhi dengan emosi. Tuannya itu tidak pantas aku perlakukan secara baik Tuanku itu. Betul nggak, saudara? Tuhan, aku tahu Tuhan itu manusia yang kejam. Kamu tuh, dengan bahasa saya ya saudara, kamu tuh tidak adil. Kamu hanya diliputi dengan kemarahan, kehidupan itu tidak adil, kehidupan itu tidak adil, kehidupan itu tidak adil, saudara. Jadilah kamu itu satu talenta. Kamu simpan di sini. Kamu tidak jadi ekstrovert yang berintegritas, kamu juga tidak jadi introvert yang berintegritas. Tuhan, kamu itu kejam. Kamu itu tidak adil. Akhirnya Tuhan itu berkata apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu sudah tahu hidup itu tidak adil. Kamu sudah tahu. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang itu. Supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan tunai. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksudkan, kamu itu kan sudah tahu aku itu, hidup itu memang gak adil. Seharusnya yang kamu lakukan itu apa? Kerjakan tanggung jawabmu. Kerjakan bagianmu. Jangan diliputin oleh pikiran-pikiran hidup ini memang gak adil. Hidup itu memang gak adil. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu itu kamu kerjakan. Saudara, sebaliknya, kita harus belajar untuk bisa bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita menerima hidup kita dengan cara kerjakan bagianmu itu dengan setia. Kerjakan bagianmu itu dengan setia. Bagianmu introvert, kerjakan bagianmu introvert itu dengan setia. Kamu ekstrovert, kerjakan bagianmu itu dengan setia. Ini perkataan Raja Daud kepada Salomo sebelum Raja Daud meninggal, Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapannya, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kerjakan bagianmu. Kerjakan bagianmu. Hidup itu memang tidak adil. Ya, kerjakan bagianmu dengan penuh integritas. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak kerjakan bagian kita. Tapi kita itu ngurusin bagian orang lain. Betul nggak? Kita itu kadang nggak kerjakan bagian kita, tapi ngurusin bagian orang lain. Itu yang dilakukan oleh Petrus. Satu hari Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang akan terjadi dengan Yohanes ini? Tetapi apa jawab Tuhan Yesus kepada Petrus? Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku. Petrus, urusan Yohanes itu bukan urusanmu. Dia mau kerjain bagiannya, dia mau ndak kerjain bagiannya, dia mau jadi apa, itu bukan urusanmu. Kamu itu urusin bagianmu. Ikut aku. Nah, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa belajar, kita terima hidup kita itu dengan cara yang pertama, menjadi dirimu sendiri dan bukan orang lain.
Yang kedua, jangan marah, namun belajar untuk bersyukur. Yang ketiga, kerjakan bagianmu dengan setia. Nah, sekarang saudara kita menginjak kata yang kedua. Tadi kata yang pertama, ini ambil bagianmu, ya kan? Ini adalah saya tangkapnya, Bapak Ibu Saudara, bagian kata ambil bagianmu. Terima hidupmu. Sekarang kata yang kedua, pergilah. Kan kamu sudah ambil bagianmu. Pergi. Nah, saya secara pribadi nangkepnya, Bapak Ibu Saudara. Nikmati hidupmu itu. Sejauh Tuhan telah memberi padamu. Nikmati hidupmu. Kamu jadi ekstrovert, ya nikmatilah hidupmu. Kamu dapat 1 dinar, ya nikmatilah. Kamu dapat 1 talenta, nikmatilah. 2 talenta, nikmatilah. 5 talenta, nikmatilah hidupmu. Pergi, nikmatilah. Pakai aja semua. Apa yang menjadi bagianmu itu, nikmati. Pengkhotbah 3 ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi nikmati aja hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Dengan karunia yang Tuhan beri kepadamu. Nikmati. Kalau kamu bisa makan-makan, minum-minum, ya, nikmati saja Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan kemudian kamu diliputi dengan marah tadi. Makanya, kalau kamu sudah marah, kamu tidak akan bisa menikmati hidupmu. Nikmati aja semuanya, matahari terbit, matahari terbenam, matahari, turun hujan, nikmati saja. Apa yang Tuhan kasih hidupmu itu kamu nikmati saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 catatan pesan saya terkait dengan menikmati hidup. Yang pertama adalah nikmati hidupmu itu dengan tanggung jawab. Karena banyak orang menikmati hidup tidak bertanggung jawab. Setelah seneng-seneng, ya, kalau anak remaja itu biasa setelah seneng-seneng pesta gitu ya, semua barang-barangnya tidak dibalikkan ke tempatnya lagi, berantakan. Jadi pengennya cuma menikmati aja, tapi tidak mau tanggung jawab. Pengkhotbah 11 ayat yang ke-9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ini firman Tuhan. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Kamu mau menikmati hidupmu, silakan, kata firman Tuhan. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, silakan. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan berkata, ketahuilah bahwa segala hal ini akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya, kamu nikmati aja hidupmu, tapi dengan tanggung jawab. Karena kalau kamu tidak bertanggung jawab, kamu itu akan mempertanggungjawabkan nanti di pengadilan Allah. Maunya cuma menikmati aja. Kamu akan mempertanggungjawabnya nanti di pengadilan Allah. Jadi nikmati hidupmu dengan tanggung jawab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, nikmati hidupmu itu dalam Tuhan, jangan di luar Tuhan. Karena sebetulnya kebahagiaan itu Tuhan yang kasih. Pengkhotbah 8 ayat 12. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu
Orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Orang berdosa, orang yang berbuat jahat 100 kali hidupnya lama. Tapi itu tidak menentukan hidupnya bahagia, saudara. Kebahagiaan itu Tuhan yang kasih. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel, ada kehidupan artis yang saya secara fisik melihat tidak pernah susah. Keluarganya baik-baik saja. Secara ekonomi tidak ada masalah. Mentereng. Rumah mewah, mobil keren, ya. Relasinya, sosialitanya luar biasa, kelas atas. Tapi dalam artikel yang saya baca, ketika dia ada di dalam pergolakan rumah tangganya, dia hanya berkata seperti ini. Saya heran, dia tiba-tiba menyimpulkan, hidupku itu tidak bahagia. Aku hanya ingin bahagia. Terus saya pikir, setelah ini, kemudian apa yang kamu punyai selama ini? Rumah mewah, keluarga yang nampaknya sempurna. Apa yang kamu miliki selama ini? Sehingga kamu berkata, aku tuh pengen hidup bahagia. Saudara, kita pikir, ya, hidup 100 kali lebih lama itu akan menentukan kebahagiaan kita. Enggak, saudara. Kita pikir kalau harta kita banyak, ya saudara, itu akan menentukan hidup kita itu bahagia, saudara. Oh enggak, saudara. Kita pikir kalau kita ada posisi seperti yang kita inginkan, maka hidup kita itu akan bahagia. Oh enggak, saudara. Kebahagiaan itu datang dari Tuhan kasih kepada kita. Kalau Tuhan sudah kasih kebahagiaan kepada kita, kebahagiaan kita itu, saudara, sama dengan semua orang. Baik orang tujuan mulia maupun tujuan biasa. Kalau dia, Tuhan sudah kasih, kebahagiaannya itu sama, saudara. Coba perhatikan Pengkhotbah 6 ayat 1-2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Ya. Orang dikasihi Tuhan kekayaan, harta benda, kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Bahkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, nikmati saja hidupmu. Kebahagiaanmu itu tidak ditentukan oleh tujuan mulia, tujuan biasa, karunia 5, karunia 2, karunia 1, enggak. Kebahagiaanmu itu ditentukan oleh Tuhan, itu kasih kepadamu. Tuhan yang kasih kepadamu. Jadi entah kamu itu 1, entah kamu 2, entah kamu ekstrovert, entah kamu introvert. Kalau kamu menjalani hidupmu, kamu belajar untuk menikmati hidupmu bersama dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan mengaruniakan kebahagiaan kepadamu. Setelah saya pikir-pikir ya Bapak Ibu Saudara, ada orang punya duit kan, ganti rumah. Rumahnya bagus. Kita yang lihat ya, kan sekarang ini medsos itu sangat kuat sekali. Ya kan, Saudara? YouTube, ada YouTuber ya, segala macam. Terus ada orang ganti mobil mewah, ganti lagi mobil ini, ganti lagi mobil ini. Setelah saya pikir-pikir ya, mengapa sih orang-orang itu seperti itu? Mungkin saya katakan,
dia berusaha untuk menikmati hidup. Karena dia itu tidak bisa menikmati hidup. Ini mungkin saya katakan. Karena saya tidak melakukan survei ya saudara. Ya, aku tuh kok tidak bisa ya menikmati hidup ya. Punya mobil kayak begini ya. Langsung ganti lagi mobil yang satu lagi. Ini, aku kok tidak bisa ya menikmati hidupku itu ya. Terus rasanya dia tuh pengen pamer, menunjukkan semua betapa bahagianya dia. Betapa suksesnya dia gitu. Padahal sebetulnya dia itu tidak bahagia sama sekali dan tidak bisa menikmati hidupnya. Dia hanya coba menunjukkan kepada orang-orang, oh aku ganti mobil loh, aku menikmati, padahal menikmati aja enggak sebetulnya. Rasa bahagia aja enggak. Rumah yang satu ganti rumah yang lain lagi, ganti rumah yang lain lagi. Sebetulnya dia itu berusaha untuk menikmati hidup. Nih, kayak ini saudara. Orang kasih kekayaan, harta benda, kemuliaan, tidak kekurangan. Dia itu sebetulnya tidak kekurangan. Tapi Tuhan itu tidak kasih kemampuan untuk menikmati hidup. Tidak ada kebahagiaan. Ini mungkin saya katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan cuma lihat di medsosnya aja. Kamu belum tahu kok. Artikel yang saya katakan tadi, seorang tadi, artis tadi, itu secara fisik saudara kalau melihat, tidak mungkin tidak bahagia. Saya sendiri waktu baca pernyataan dia, saya terkejut. Karena sekarang dia terlibat dengan berbagai permasalahan keluarga, sampai melibatkan notaris, dan melalui pengacaranya dia berkata, aku hanya ingin hidup bahagia. Jadi kamu selama ini tidak bahagia, begitu. Yang kamu punyai semuanya ini tidak bahagia kamu. Saudara, kita kembali ke tema kita ya. Bagaimana kita bersikap terhadap hidup yang tidak adil. Orang yang satu talenta tadi yang merasa tuannya itu tuan yang manusia yang kejam. Bagaimana kita bersikap terhadap hidup yang tidak adil. Kita tadi sudah belajar, terima hidupmu sejauh Tuhan telah memberi padamu. Kita menerimanya dengan cara apa? Menjadi diri kita sendiri dan bukan orang lain. Kalau orang berkata, oh bagusnya kamu jadi ekstrovert, begini-begini. Kita belajar untuk tidak dengar. Kita belajar untuk bisa menerima diri kita sendiri. Kedua, jangan marah. Jangan sakit hati, hidup ini tidak adil, hidup ini, tapi belajar untuk bersyukur. Ketiga, kerjakan bagianmu dengan setia. Jangan ngurusin bagian orang lain. Seperti Petrus tadi, berusaha ngurusin bagian orang lain. Ya, terima hidupmu sejauh Tuhan telah memberi padamu. Yang kedua, nikmati hidupmu sejauh Tuhan telah memberi padamu. Nikmati aja hidupmu, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah waktunya kamu bisa pelesir, ya pergilah pelesir. Ya saudara, mau ke pantai, mau ke gunung, mau kemana, ya pergilah. Nikmatilah aja hidupmu, tapi dengan tanggung jawab. Jangan tidak dengan tanggung jawab. Ya, wow, aku mau main ke pantai nih. Sebelum ke pantai belanja dulu, ya. Beli makanan, ya, pergi ke supermarket, beli makanan, ya, ngambil. Setelah itu banyak kan, di supermarket yang diajukan 5 item, tapi yang masuk sini saudara banyak item. Maksud saya tahu ya, nggak mau bayar, ya, dimasukin sini. Nah kamu mau menikmati hidup kata Pak Robi, tapi bukan caranya begitu. Itu gak bertanggung jawab. Nikmati aja hidupmu. Gitu loh ya. Tapi dengan tanggung jawab. Yang kedua, nikmati hidupmu dalam Tuhan. Karena kebahagiaan itu diberi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau akhiri dengan sebuah kesaksian. Satu hari, saya ngobrol dengan seorang bapak. Ya biasalah di warung kopi. Ya.
Bukan warung kopi lah, nanti saudara akan tahu pada akhirnya. Ya mirip juga di warung kopi begitu. Sambil ngobrol malam begitu ya. Pak Robi berkata kepada saya, saya waktu kecil tuh sakit hati sama mama saya. Kenapa? Saya bilang. Gimana? Sejak SD, saya itu pagi-pagi dibangunin oleh mama saya. Saya disuruh nemeni dia pergi ke pasar. Sementara adik saya yang cuma selisihnya 1 tahun, ya 1-2 tahun lah dengan saya, itu tidur terus. Sementara saya harus nemeni mama pergi ke pasar. Setelah di pasar itu saya bawa belanjaan banyak. Sampai di rumah, saya itu disuruh motong sayur. Saya itu marah sebetulnya sama mama saya. Saya marah karena adik saya tidur. Dia anak laki pertama, saudara. Tidur, saya berpikir mama saya itu tidak adil. Mama saya tidak adil. Marah dia sama mama. Tapi Pak Robi tahu enggak? Setelah saya besar, saya itu baru tahu, Pak Robi. Gara-gara mama saya itulah, hari ini saya punya restoran. Nah, Pak Robi kan bisa lihat restoran saya. Saudara bisa lihat enggak? Dari ketidakadilan, ternyata dia memperoleh berkat. Dari ketidakadilan, dia memperoleh berkat di masa yang akan datang. Baru hari ini saya itu bisa bersyukur Pak Robi. Gara-gara mama saya itulah, saya jadi bisa masak, saya ngerti resep, saya itu. Dulu padahal saya itu marah sama mama itu. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Tapi hari ini justru saya punya restoran. Adik saya bukan yang di restoran. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk mereka bisa belajar menerima hidup mereka sebagaimana Tuhan telah memberi kepada mereka. Dan tolonglah jemaat-Mu untuk bisa menikmati hidup mereka sebagaimana Tuhan telah memberi kepada mereka. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, dan berkatilah kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.